Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyud'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keimanan dan keislaman dan senantiasa sehat, sehingga kita bisa beraktivitas, bisa beribadah dengan tenang, dengan khusyuk, dan seterusnya. Setelah Ramadan meninggalkan kita, Idul Fitri juga sudah lewat. Apakah ada di antara kita yang sudah mulai berpuasa Syawal 6 hari? Mudah-mudahan ada yang sudah mulai, atau bahkan mungkin akan dituntaskan 6 hari berturut-turut. Puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal itu bisa berurut-urut, tidak berurut juga nggak masalah, yang penting di bulan Syawal. Siapa yang bisa melakukan itu, tentu mereka akan mendapatkan sebagaimana puasa 1 tahun. Tapi tema kita bukan perkara itu. Tema kita hari ini adalah ada sholat sunnah. 3 sholat sunnah ini kalau bisa jangan pernah ditinggal. Kenapa? Karena luar biasa, saudara. Yang pertama, sholat 2 rakaat sebelum sholat berjamaah subuh. Karena sabda Nabi Muhammad SAW kurang lebih, siapa yang bisa bersolat 2 rakaat sebelum subuh, maka itu lebih dibanding dunia seisi. Kebayang nggak? Kalau 2 rakaat sholat subuh sunnah itu bisa dikerjakan, itu lebih mulia dibanding dunia dan isinya. Kira-kira sholat subuh berjamaah seperti apa? Maka dari itu, jangan pernah tinggalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Berarti datangnya sebelum sholat jamaah subuh. Bernama in time, sebelum waktunya udah standby. Yang kedua, sholat duha. Sholat duha minimal 2 rakaat, maksimum 12 rakaat. Siapa yang bisa melakukan sholat duha seperti itu, maka rezekinya, kehidupannya akan lebih dan dilebihkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Maka dari itu, jangan ditinggalkan. Kalau akan alasan, waduh saya lagi bekerja, ini itu, masa sih sepekan sekali tidak bisa dilakukan untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat sholat duha. Itu sholat duha bisa dilakukan sekitar 5:30 mau berangkat kerja. Kalau tuh sudah terlalu berangkat karena kerjanya mungkin jam 5 pagi, harus berangkat ngejar tram, ngejar ini, ngejar itu, bisa dilakukan sebelum bekerja, setelah nyampe di kantor. Nggak mungkin lah direktur yang punya perusahaan akan marah kalau kita bisa menyempatkan diri 2 rakaat. Siapa yang bisa sholat 2 rakaat minimal, 12 rakaat, 2 kali salam maksimum, akan menjadi luar biasa. Dimudahkan rezekinya, ditata oleh Allah, kondisi ekonomi dan sebagainya. Yang terakhir, sholat tahajud 2/3 malam yang dilakukan setelah tidur. Siapa yang bisa melakukan minimal 2 rakaat? Di situ ada yang 2 kali 4, 8 rakaat, minimal 1 sholat witir ganjil, atau 3 sholat witir, berarti kalau lengkap 8, 3, 11.
Maka menurut Rasulullah SAW, siapa yang bisa bersolat tahajud minimal 2, 1 rakaat witir, akan derajatnya diangkat oleh Allah. Tidak saja diangkat di dunia, tapi juga akan diangkat di akhirat. Bahkan khusus sholat tahajud sunnah ini, itu satu-satunya sholat sunnah yang ada di Al-Quran. Semenjak itu turun ayat tentang sholat tahajud, sampai dengan meninggal, Rasulullah yang jelas masuk surga, tidak pernah meninggalkan. Bagaimana dengan saya, dengan Bapak Ibu, saudaraku semua yang melihat YouTube ini? Kita ini belum tentu masuk surga. Kenapa tidak investasi akhirat diperbanyak agar benar-benar bisa mengikuti Rasulullah SAW. Tidak sekedar kita mencintai Allah dan Rasulnya, tapi juga kita mempraktekkan, mengamalkan apa saja yang telah diajarkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Kalau kita bisa sholat sunnah 3 hal tadi, 2 rakaat sebelum sholat subuh berjamaah, 2 rakaat sholat duha, 2 rakaat plus 1 witir, itu semua minimalis sholat tahajud, maka kita dunia seisinya nggak ada apa-apanya. Rezeknya dibukakan, dimudahkan, dan derajat kita diangkat. Masih nggak percaya? Lakukan. Tentu ini berat di awal. Caranya dipaksa. Tanpa pemaksaan di awal agak susah. Repeatedly exercise, dipaksa ulang latih, dipaksa ulang latih. Insya Allah akan menjadi profesional. Kalau kita tidak melakukan, rasanya tidak enak. Selamat mencoba, tetap semangat, jangan pernah kasih kendor dalam hal ibadah, karena investasi akhirat, selain akhirat, insya Allah dapat, dunianya juga dapat. Percaya, bersama Allah pasti bisa, bersama Allah pasti ada solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.